Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, kebetulan pagi hari ini belum matahari terbit ya, masih subuh ya teman-teman. Tapi kita ingin mau bangun merenungkan firman Tuhan lagi nih teman-teman. Kalau di video saya sebelumnya kita membahas tentang pernikahan ya, tetapi yang uniknya di situ saya menekankan tentang dasar pernikahan yaitu adalah cinta kasih. Bukan hanya cinta, tetapi juga kasih. Dan cinta kasih itu adalah sesuatu yang tulus untuk diberikan kepada orang yang kita cintai, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan di Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Tentang Maria dan Marta. Saya bacakan ya perikopnya ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, sahabat sekalian, sebenarnya poin pada perikop ini sudah sangat jelas ya, perbedaan antara sikap si Maria dan sikap si Marta nih. Sebenarnya secara manusiawi wajar aja ya kita mungkin seperti seorang Marta ya, yang ya gua nih udah sibuk-sibuk nih gitu kan, saudara gua santai-santai aja duduk dekat kaki Tuhan gitu kan. Kok nggak ada yang bantuin gua ya gitu ya. Permasalahannya sebenarnya bukan terletak apa yang diperbuat oleh si Martanya, tetapi yang ditunjukkan oleh Yesus adalah sikap si Martanya dalam melakukan perbuatan itu bisa dikatakan dia bersungut-sungut dan juga dia cemburu. Ya, berkaitan dengan cemburu memang suatu sikap yang sangat bahaya ya dalam suatu hubungan ya. Bayangkan kalau kita cemburu terhadap pasangan kita. Saya yakin sebenarnya kita nggak mendapat keuntungan apa-apa dari sikap cemburu itu gitu ya. Ya kalau aku mencintai seseorang sih ya oke, ngapain harus cemburu ya. Simpelnya gini aja deh, kalau orang yang kita cintai itu ternyata berkhianat dan juga, meninggalkan kita, ya sudahlah mungkin dia bukan memperjuangkan kita, ya sudah ini dia bukan terbaik buat kita, ya sudah ngapain dicemburuin gitu. Tapi kalau dia tetap menjaga hatinya untuk, ya itu akan lebih indah ya sebenarnya dibanding kita harus merecokin sikap kita terhadap kecemburuan kita kepada orang yang kita cintai. Begitu juga si Marta ini, ngapain gitu ngerecokin saudaranya si Maria sebenarnya. Sebenarnya kalau dia udah melakukan sesuatu itu dengan tulus ikhlas, Tuhan pun tahu dan akan memberikan imbalan yang tepat sebenarnya. Jadi ada sesuatu, sedikit sudut pandang kita mengambil dari sikap si Marta ini ya, bahwa Tuhan sendiri tidak ingin kita itu memiliki sikap yang tidak ikhlas gitu ya, sikap yang tidak tulus sehingga juga cemburu. Sehingga dalam perikop ini kita mau membahas cinta kasih yang tulus, bukan cinta kasih yang ada sesuatu nih di balik perbuatan kita kepada sesama kita. Oke, kita mau bahas, kita mau sebaca satu ayat lagi tentang kasih ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong." Ya, kasih itu murah hati, tidak cemburu, sahabat sekalian.
Jadi kalau kita benar-benar mau mencintai seseorang yang kita cintai, mau mengasihi dia, jauhkanlah perasaan cemburu, ya. Karena itu bukan justru membuat kamu bisa mencintai dia, justru kamu akan rugi banyak gitu. Kamu akan kehilangan dia bahkan, atau bahkan kamu juga, kehilangan, ya, orang-orang di sekitar dia. Mungkin banyak ada juga yang mengalami bahwa, gue cemburu dia dekat dengan si A, si B, atau padahal itu hanya berteman, bersahabat gitu ya. Ya, alangkah lebih baik, ya kalau saya sih pribadi berpikir seperti ini, kalau saya mencintai seseorang, ya kan, saya akan berusaha juga mencintai orang-orang yang dia cintai di sekitar dia. Wow, ini bukan hanya teori ya, tapi memang harus dilakukan seperti itu supaya aman. Ya aku berprinsip seperti itu supaya akunya aman gitu. Kenapa? Karena kalau aku mencemburui setiap, oh dia dekat dengan sahabatnya gitu kan, capek hati ini gitu, buat apa gitu. Ya justru kalau aku mencintai sahabat-sahabatnya dia, baik itu cowok atau cewek, lah bahkan lawan jenisnya, aku punya banyak, menang banyak gitu. Kenapa? Ya aku jadi banyak teman gitu ya, temannya dia ya jadi temanku juga gitu, saudaranya dia ya jadi saudaraku juga, apa yang dia miliki juga ya aku bisa mencintai dia, dan aku bisa mengerti dia lebih lebih banyak lagi gitu ya, daripada dikit-dikit cemburu, alah. Oke, kita nggak mau seperti si Marta ini ya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus yang mengatakan, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, Marta." Capek gitu ya. Jadi kalau kamu mau mencintai dengan tulus, berarti salah satu sikapmu adalah hilangkan rasa cemburu. Berusaha untuk merangkul, berusaha untuk berpikir positif, berusaha untuk, ya katakanlah, kamu mau mencintai apa yang dicintai oleh pasanganmu gitu ya. Saya teringat pada satu kisah kemarin, eee, dalam perjalanan pulang, saya bawa mobil gitu ya, tiba-tiba di seberang jalan saya melihat seorang bapak tua gitu ya, bener-bener udah tertati-tati dia mendorong gerobaknya, sepertinya dia menjual seperti minuman, sekoteng gitu ya, atau mungkin, air jahe gitu ya, jadi pengen air jahe nih, sorry teman-teman. Nah, tiba-tiba, kadang-kadang, ini sering terjadi dalam diriku ya, nggak tahu teman-teman sendiri apa punya pengalaman nih, ada suara yang mengatakan, "Putar balik, berbagi kasih." Ini bukan sesuatu yang lucu ya teman-teman, cuman, maksudku sesuatu hal yang bisa terlintas ketika itu, dan kamu mencoba untuk menolaknya, tetapi de suara hati itu terus mendorongnya gitu. Ya pada saat itu aku berpikir, ya udahlah daripada capek melawan suara hati, putar balik, udah aku buka dompet ya. Aku buka dompet, aku turun dari mobil, aku berbagi kasih dengan bapak itu. Dan aku bantu dia juga untuk melewati kendaraan yang agak padat, udah balik. Sebenarnya aku tidak sedang ingin menceritakan perbuatan baikku sebenarnya. Ini bukan promosi tentang diriku, tapi saya ingin bercerita. Jadi saya tidak, sedang mempromosin sesuatu hal yang saya perbuat, tidak. Tetapi yang saya ingin ceritakan adalah setelah saya melakukan itu, ada sukacita di dalam hati, saya hanya berpikir begini, "Ya Tuhan, benar juga ya, hari ini aku udah dapat berkat daripadamu, kenapa enggak aku berbagi berkat juga buat orang lain," gitu ya. Mmm, saya pernah pada posisi khususnya pada pandemi ya, saya banyak dibantu banyak orang gitu ya di sekitar saya merasa Tuhan itu baik, ya baik, sangat baik gitu, tapi pada posisi itu saya merasa, "Tuhan kok segini banget ya saya sampai dibantu orang," kan saya jadi malu atau jadi enak. Ya sebenarnya ada perasaan ini ya, perasaan, aduh
kok gitu ya? Kalau bisa saya yang bisa bantu mereka, tapi saya dibantu gitu ya. Tapi oke, dalam posisi itu saya merenungkan dan merefleksikan diri bahwa posisi ternyata sebagai seorang manusia, saya ini hanya manusia yang terbatas dan biasa. Dan ada kalanya memang Tuhan memakai saya bagi orang-orang lain untuk berbuat kasih gitu ya. Ya sudah saya menerima, ya udah saya menjalankan peran saya yang lagi susah dan saya dibantu. Udah, bukan berarti, saya apa ya, eee, malas untuk bekerja, tidak. Tetapi memang pada saat pandemi memang bidang pekerjaan itu sangat benar-benar, gitu, membuat bidang pekerjaan yang saya gelutin tuh buyar gitu ya, dan ya saya dibantu gitu. Dan posisi itu agak nggak enak sih sebenarnya, tapi di situ saya belajar merendahkan diri teman-teman. Ya, ini posisi saya juga sedang dibantu dan saya butuh ternyata orang lain gitu. Hanya satu yang saya, yakini adalah teman-teman yang berbuat baik pada saya telah meluangkan waktu dan kesempatan yang terbaik yang daripadanya tidak akan diambil gitu. Dan kalau kita refleksikan kembali, kalau kita pun berbuat baik kepada orang lain, itu suatu kesempatan yang benar-benar kamu harus syukurin gitu, kamu udah bisa mendapat kesempatan itu. Karena ada kalanya ketika kita mau berbuat baik, kita nggak bisa dapat kesempatan itu lagi, itu lebih, lebih sesek gitu kali teman-teman. Bayangkan kalau misalnya teman-teman mempunyai seorang yang teman-teman cintai gitu ya, yang ya kita sangat mencintai dia, tapi kita tiba-tiba kehilangan dia, di mana mungkin dia sudah berpulang ke rumah Tuhan gitu ya. Teman-teman nggak bisa mempunyai waktu lagi untuk mencintai dia, mengasihi dia, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin teman-teman lakukan kepadanya. Kesempatan itu udah hilang teman-teman. Jadi ada suatu kisah di mana ketika ada doronganmu untuk berbuat baik, lakukanlah sebaik mungkin gitu ya. Karena itu kesempatan. Kalau kesempatan itu hilang, ya mungkin ada kesempatan lain. Tetapi kamu sudah menghilangkan sesuatu kesempatan yang membuat kamu juga bersuka cita di dalam berbuat kasih. Kenapa? Ketika kamu mengasihi seseorang, ketika kamu memberi, jujur kalau kamu bisa jujur, ada sukacita di dalam hati ketika engkau memberikan sesuatu dengan tulus kepada orang lain yang ingin kamu kasihi. Bukan bukan sekedar orang lain, orang yang kamu cintai ya, tapi juga orang lain yang mungkin dia seperti tadi cerita di pinggir jalan, aku nggak kenal bapak itu siapa, tapi aku ingin berbagi kasih ke dia dan ya sudah, ada sukacita yang bisa aku dapatkan, gitu. Bulan lalu aku lebih, mendapat suatu refleksi juga nih, ya. Bulan lalu itu banyak entah kenapa jobku sebagai seorang fotografer tuh banyak memotret orang di rumah duka, di rumah duka teman-teman, dan ya mungkin ada 5 kali kali ya di rumah duka gitu. Lalu di situ saya mendapat suatu, cerita dan refleksi gini ya teman-teman. Ternyata ketika udah memotret saya duduk nih di rumah duka kan itu ada peti jenazah gitu ya dan di depannya itu orang biasanya mendoakan gitu lalu duduk di meja. Mereka duduk di situ menceritakan tentang orang yang telah meninggal ini gitu. Mereka selalu menceritakan dia orang baik. Kenapa begitu cepat dipanggil? Kenapa begitu cepat dia pergi? Dia orang baik. Dia pernah melakukan sesuatu ini dan yang diceritakan adalah sesuatu hal yang baik tentang orang yang sudah meninggal ini. Saya tiba-tiba berpikir Lan, ya sangkin sangkin beberapa kali motret gitu ya, ya saya mendapatkan pengalaman seperti itu saya berpikir, "Aduh ntar kalau gua udah di dalam peti jenazah, orang akan cerita aku tentang apa ya?" Lap dulu nih keringatnya, panas. Oke, jadi intinya adalah ketika kita mati, kita akan dikenang sebagai orang yang seperti apa ini teman-teman.
Apakah teman-teman akan diceritakan sebagai orang yang baik atau orang yang jahat yang perbuatannya, dia waktu masa ininya sih, wah kurang ajar gitu ya. Ya ini sudah mati, sudah meninggal, sudah berpulang, ya di sini saya menyadari bahwa ternyata hidup itu seugianya memang harus diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, teman-teman. Ya, dan itu yang jadi sesuatu hal yang mungkin kita tidak menyadarinya karena kita sibuk melakukan sesuatu banyak perkara gitu. Seperti Marta ini. Sehingga kita tidak mempunyai esensi yang terpenting di dalam suatu relasi kita dengan Tuhan. Marta sangat dekat dengan Yesus juga gitu. Tetapi karena dia dengan kesibukannya, dia kehilangan esensi dia bahwa sebenarnya yang penting adalah dia bertemu dengan Yesus. Ya menjamu Yesus oke penting. Tetapi ketika dia cemburu terhadap saudaranya si Maria, sementara Maria ini duduk dekat kaki Tuhan gitu kan dan mendengarkan perkataan Yesus. Ternyata Yesus menilai sikap si Maria ini jauh lebih berharga gitu. Kenapa? Mungkin bisa saja ada satu saat mungkin kisah di mana kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa mengasihi, menyayangi orang yang ada di dekat kita, di rumah kita. Itu kenapa kadang-kadang kalau teman-teman punya kesempatan untuk merawat, ini salah satu kisah saya juga ya, merawat orang tua itu kesempatan langka dan lakukan itu dengan baik. Lakukan itu dengan baik. Kesempatan langka teman-teman. Kenapa? Ketika orang tuamu sudah tidak ada lagi, ya sudah, kamu tidak mempunyai kesempatan itu lagi. Jadi sama seperti ketika Yesus sudah nggak ada lagi, ya hanya Maria yang mempunyai momen di mana dia benar-benar duduk mendengarkan Yesus dan begitu dekat dengan Yesus. Sementara si Marta, dia sibuk dengan berbagai perkara, ya oke, tetapi dia lupa esensi yang sebenarnya. Saya pernah dengar ini ya, seorang romo juga berkhotbah, jangan melakukan pelayanan itu for God, tetapi lakukan pelayanan itu with God. Artinya adalah jangan lakukan suatu pelayanan itu untuk Tuhan, itu salah. Kalau dipikir-pikir ya benar dong Romo, enggak, itu salah. Karena ketika kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan, kamu bisa kecewa men. Tapi ketika kamu melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan, ketika kamu lelah, ketika kamu ada masalah, kamu merasa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kamu. Tapi ketika kamu melakukan itu untuk Tuhan, dan ketika kamu banyak masalah, seolah-olah Tuhan tidak membantu kamu, kamu akan kecewa. Tuhan, aku kan sudah melakukan ini untuk kamu. Kenapa kamu tidak melakukan ini untuk aku? Berarti nggak tulus. Karena nggak tulus itu ya, jadi kamu ya membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan itu juga suatu sikap yang tidak baik, suatu sikap yang cemburu teman-teman. Jadi sebenarnya sikap kita dalam mengasihi itu adalah sesuatu hal yang harus kita luapkan dengan sikap yang tulus, cinta kasih yang tulus, tidak cemburu teman-teman. Jadi pada Terigu pagi hari ini kita mau belajar untuk melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, ikhlas. Gak usah cemburu deh, karena kalau cemburu bakal capek gitu ya. Kamu bakal bisa kehilangan orang yang kamu cintai atau bahkan pekerjaan yang kamu lakukan karena kamu terlalu cemburu. Kenapa? Cemburu itu karena kamu membanding-bandingkan kehidupanmu dengan yang orang lain punya. Fokus saja pada dirimu dan lakukan yang terbaik. Seperti Maria yang fokus kepada Tuhan Yesus dan melakukan yang terbaik. Ketika dia dekat dengan Tuhan Yesus,
dia akan semakin diperkuat dan diperkaya untuk melakukan banyak perkara. Satu lagi teman-teman yang ingin saya sampaikan, ketika kita setia memikul salib, salib, kita pikul salib, kita lupa sebenarnya teman-teman. Bukan, maksudnya kita itu diingatkan sebenarnya teman-teman. Diingatkan bahwa salib itu isinya adalah Tuhan Yesus di dalam salib itu. Jadi kalau kita memikul salib ini, ya, salib salib ini kita pikul, berarti sebenarnya Tuhan Yesus itu ada gitu. Jadi kalaupun kamu jatuh dalam memikul salib itu dalam dosa-dosamu, Tuhan Yesus ada untuk mengangkat engkau kembali. Bayangkan kalau kamu jatuh dalam dosa tanpa kamu memikul salibmu, ya siapa yang akan nolong kamu? Itu kenapa Tuhan Yesus katakan, pikul salib, ikut aku, percayalah padaku. Maka Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kamu. Jadi di dalam mencintai mungkin kita akan merasakan kesakitan dan kita akan merasakan butuh kekuatan Tuhan. Jangan lupa dalam pikul salib Yesus itu ada di salib itu sendiri. Tinggal kita cerita, Tuhan aku capek, berikan aku kekuatan ya Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Oke teman-teman, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Repis et cisem per Mariam et cisem. Berfokus kepada Tuhan Yesus dan melalui Bunda Maria kita akan sampai kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.